Oke, selamat sore sahabat belajar parenting. Terima kasih bergabung kembali dengan belajar parenting edisi hari Selasa. Oh, benar ya. Tanggal 4 Mei 2021. Ini edisi terakhir di bulan Ramadan. Karena minggu depan kita libur ya untuk persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Baru akan kita mulai lagi Selasa depannya dan kita akan kembali ke jam 7 malam ya. Tidak lagi jam 3.30 tapi jam 7 malam. Hari ini melanjutkan pembicaraan yang kemarin, kita akan diskusi tentang bahasa. Ya, mengajarkan kemampuan bahasa pada anak usia 2 sampai 3 tahun ya. Ini karena ada hal yang perlu kita ketahui tapi juga ada hal-hal yang nggak perlu kita khawatirkan. Jadi kan orang tua tuh terlalu khawatir gitu ya atau abai. Nah, jadi orang tua tuh luar biasa di pojoknya tuh kiri dan kanan. Abai atau terlalu khawatir, aduh kayaknya kok gitu ya. Dua-duanya nggak boleh. Nah, langsung aja saya serahkan kepada Dokter Tri Gunadi. Silakan, Dok. Tadi ada yang nelpon dulu orang baru. Oke, baik. Mohon di-mute semuanya. Saya izin share screen untuk membahas materi ini. Ya, sudah. Oke, hari ini kita akan membahas tentang stimulasi bicara, bahasa, dan komunikasi pada anak usia 2-3 tahun. Nah, membicarakan tentang bicara ini yang paling banyak ditunggu-tunggu nih, karena banyak keluhan gitu ya berhubungan dengan kemampuan berbicara pada anak. Dan keluhan itu biasanya diakibatkan karena banyak hal tuh, terutama di masa pandemi ini nih. Nah, tidak lupa kembali lagi saya ingatkan bahwa kalau kita membicarakan tentang anak, kita akan membicarakan tentang yang namanya pyramid of learning atau segitiga piramida pembelajaran ini, yang sudah pasti bahwa tahapan-tahapan perkembangan tingkat atas itu dipondasikan atau didasari atau dilandasi oleh perkembangan-perkembangan yang di bawahnya. Nah, khusus hari ini kita akan membicarakan tentang language, tentang bahasa, di mana nantinya yang akan kita bahas adalah kemampuan seorang anak, kemampuan mematangkan oral motor, kontrol oral motor exercise-nya, kemampuan dalam otot-otot motorik oral, sampai menghasilkan kemampuan bahasa ekspresif namanya. Nah, yang kita akan bicarakan khusus hari ini adalah yang warna hijau yang ada di depan, berbahasa. Nah, kita akan ngomongin tentang bahasa. Jadi, ngomongin tentang lajur yang nomor 4. Kalau di patokan deteksi di tumbuh kembang balita di edisi 2002, dipunyanya buku KIA. Nah, jadi di jalur keempat itu adalah tingkat bicara dan bahasa. Nah, jadi kita akan bicarakan tentang bicara dan bahasa, terutama fokus di usia 2-3 tahun. Nih, kalau kita lihat di kemampuan perkembangan bahasa anak usia 2 tahun, anak itu mampu mendengarkan dan berkomunikasi secara lisan, jadi lisan itu verbal, dengan kalimat sederhana. Jadi kalau usia 2 tahun berarti 2 kata. Dan indikatornya adalah mendengarkan cerita dan lagu, menjawab pertanyaan sederhana, dan mengulang bunyi. Itu yang indikator yang nantinya harus diwaspadai di usia 2 tahun. Nah, kalau di usia 3 tahun sampai 4 tahun, kemampuan bahasa itu anak dapat mendengarkan, berkomunikasi secara lisan, serta memiliki perbendaharaan kosakata yang semakin banyak. Indikator di usia 3 tahun ini adalah menunjukkan pemahaman melalui bahasa tubuh atau menceritakan kembali cerita yang sudah didengar. Itu di usia 3 tahun. Nah, apa saja sih aspek bicara bahasa sama komunikasi tadi? Jadi, ayah bunda semua, jangan lupa bahwa semua itu nantinya berawal dari kontak mata. Jadi, kemampuan seorang anak melakukan kontak mata dengan terutama orang atau wajah seseorang yang memberikan stimulasi bicara atau mengajak bicara. Jadi, kontak mata itu sangat penting. Jadi, waspadailah kalau ada anak yang
dia itu minim atau tidak adanya kontak mata. Nah, itu awal dari keterlambatan atau gangguan bicara itu mulai dari kontak mata aja nggak dapet gitu. Nah, jadi kemampuan bicara, bahasa, dan komunikasi itu diawali oleh adanya kontak mata tadi. Sampai nantinya gesturnya terbentuk, gerakan tubuhnya terbentuk, bagaimana dia menunjuk suatu benda dan menginginkan benda itu, dan akhirnya terbentuklah namanya vokalisasi. Nah, itu yang aspek bahasa yang nantinya kita akan bahas hari ini. Nah, dan kalau kita membicarakan tentang aspek bahasa, kita tidak terlepas dari area bicara di otak kita. Nah, jadi ternyata ayah bunda ada loh area bicara di otak kita ditemukan oleh seorang dokter namanya Noah Chomsky, di mana dokter ini mengemukakan teori tentang the language acquisition device atau namanya adalah LAD. Nah, jadi kalau dilihat di gambar ini, kita lihat area bicara di otak kita itu terletak di sebelah kiri. Nih, di sebelah kiri otak kita ini. Di sini ada 3 area penting untuk berbicara. Nah, yang pertama adalah namanya posterior language area. Kalau dilihat di depan itu yang warna ungu tuh. Nah, disitulah pentingnya kita melakukan stimulasi di area itu. Nah, bagaimana melakukan stimulasinya? Sebenarnya cukup sederhana, yaitu kita berbicara dengan jelas, padat. Jadi artinya dalam artian adalah si pendengaran anak itu terstimulus. Jadi dengan suara yang padat, singkat, jelas. Jadi pada singkat jelas tadi auditorinya, jadi telinganya. Yang kedua adalah visual. Jadi kita harus melakukan kontak mata, melakukan face to face dengan anak. Supaya apa? Di area posterior language area ini terstimulus bahwa anak itu akan melihat mulut kita. Dan bahkan akan melihat, misalnya contoh, saya mengajarkan benda gitu ya. Nah, benda ini yang akan dilihat oleh anak. Jadi misalnya contoh botol susu, misalnya susu gitu ya. Nah, jadi anak itu mendengar kata susu, melihat mulut ibunya yang berkata susu dan lihat susunya. Nah, jadi anak-anak yang selalu dimanjakan, selalu diberikan apa yang dimau dengan tanpa melibatkan aspek pendengaran dan visual tadi, apakah terbentuk nggak? Apakah matang nggak posterior language area? Nggak akan. Jadi otomatis posterior language area biasanya tidak terbentuk diakibatkan karena orang-orang di lingkungan memanjakan anak, ladenin anak dengan tanpa melakukan bounding atau kontak mata, atau tadi itu mendengar suara kita dengan jelas gitu ya. Itu menyebabkan akhirnya tidak matangnya Nah, yang kedua adalah yang warna coklat tuh, yang disebut sebagai namanya Wernicke area atau disebut sebagai namanya word recognition atau area pemahaman. Nah, area pemahaman ini sangat penting buat distimulus. Karena kenapa? Karena ini dasar dari seorang anak paham atau tidak tentang kosakata tersebut. Nah, cara menstimulasinya sederhana banget. Jadi anaknya itu diminta untuk mengambil benda yang diminta sama ibunya atau melakukan kegiatan yang diminta secara verbal. Jadi kata benda yang diminta dan kata kerja yang akan dilakukan, gitu. Jadi Wernicke area atau area pemahaman tadi sangat-sangat akan tidak matang atau rusak atau tidak matangkan diakibatkan karena apa? Karena dimanjain, semuanya diturutin, semuanya diladeni gitu ya, mandi dimandiin tanpa ngomong pula gitu. Ngambil baju diambilin bajunya, ngambil piring diambilin piringnya gitu tuh. Jadi anak itu nggak akan tahu nih akhirnya, oh ini piring, oh ini sendok, oh ini garpu, oh ini gelas, oh ini mangkok dan seterusnya. Itu baru area yang kedua nih, area yang coklat, area yang namanya Wernicke area. Dan area pamungkas, area yang ketiga, area yang paling tinggi itu adalah namanya Broca area. Untuk namanya speech production atau untuk berbicara. Nah, area ini juga sangat penting sekali, tapi akan sangat tergantung pada tadi Wernicke area yang dipunyai anak. Jadi kalau anak itu aja paham aja enggak, meskipun dia bisa meniru, misalnya coba deh tirukan merah. Meniru merah percuma kalau dia tidak tahu merah yang mana. Nah,
Jadi area hijau, area broca area atau speech production ini sangat akan didukung oleh si kemampuan dari Wernicke area. Nah, Wernicke area matang atau banyak itu akan antri untuk diproduksi oleh anak untuk menjadi kemampuan verbal. Jadi si anak akhirnya bisa ngerti merah yang mana dan bisa ngomong, Bunda, aku mau baju merah, misalnya gitu. Jadi akhirnya bisa memproduksi baju merah. Nah, itu yang 3 area di otak kita yang sangat penting untuk berbicara. Disebut sebagai namanya LAD, Language Acquisition Device. Nah, kita akan membicarakan tentang bahasa. Bahasa itu, perkembangan bahasa pada diri manusia merupakan bagian dari perkembangan kognitif. Jadi penting sekali loh ayah bunda, bahasanya anak itu sangat mendukung pada kemampuan kognitifnya anak. Kognitif itu nanti terdiri dari kemampuan seorang anak dalam mengingat. Jadi gini nih, hal yang sederhana. Bapak sama ibu itu akan mampu mengingat 10 benda dengan cepat saat tahu artinya. Tapi saat kata-kata itu tidak berarti, misalnya gitu. Ingat juga enggak nantinya. Kata-kata itu apa saja juga enggak. Aduh, cuma numpang lewat doang tuh, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kenapa? Karena berhubungan dengan tadi tuh, bahasa itu ternyata berkaitan erat dengan perkembangan kognitif. Kognitif tadi tuh, memori, konsentrasi, problem solving dan seterusnya. Nantinya bahasa yang bagus itu akan mendukung pada perkembangan kognitif yang bagus pula dan saling timbal balik. Nah, perkembangan bahasa sebagai salah satu dari kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang anak sesuai dengan tahapan usianya dan karakteristik perkembangannya. Nanti kita akan bicarakan tuh tahapan-tahapannya. Dan perkembangan bahasa tadi suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup loh. Jadi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi secara biologis, kognitif, dan socio-emosional. Jadi ini yang nantinya kita akan bahas berikutnya gitu ya. Kemarin Kak Lofi minta saya untuk nyampein untuk ganti topik. Jadi kemarin Kak Lofi meminta untuk menyampaikan tentang socio-emosional. Saya bilang, aduh bahasa dulu lah, karena bahasa itu dasarnya untuk tadi dasar untuk kognitif dan socio-emosional. Nah, apa itu definisi dari bahasa? Jadi banyak definisi dari para ahli, saya hanya ambil 3 gitu ya, dan kita akan mengupas bahasa hari ini melalui 3 definisi ini. Yang pertama adalah bahasa sebagai sistem yang disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Yang kedua, definisi dari Gunarsa 2008 itu bahasa adalah alat penghubung atau komunikasi antar anggota masyarakat yang terdiri dari individu-individu yang menyatakan pikiran, perasaan, dan keinginan. Dan menurut Musfiroh 2008, bahasa adalah suatu sistem simbol untuk berkomunikasi yang meliputi fonologi atau unit suara, fon itu bunyi atau suara, morfologi atau unit artikulasi, dan sintaksis atau unit bahasa, semantik atau variasi arti, dan pragmatik penggunaan bahasa. Dengan bahasa anak dapat mengkomunikasikan maksud, tujuan, pemikiran, maupun perasaan pada orang lain. Nah, ini yang penting sekali nih. Jadi, nantinya bahasa ini sebagai dasar untuk nantinya dia itu mengekspresikan, baik itu tadi tuh kognitifnya, ide-idenya, bahkan nantinya tadi tuh socio-emosional, bagaimana mengekspresikan perasaan, emosinya, dan seterusnya. Itu definisi dari bahasa. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang perkembangan bahasa, di mana perkembangan bahasa itu nanti terdiri dari tangga-tangga perkembangan bahasa ini. Di mana tahap yang pertama adalah tahapan meraban. Itu yang pertama. Tahapan yang kedua adalah meraban kedua. Nanti kita akan bahas tuh apa itu arti-artinya. Nah, kita langsung masuk aja ke tahapan-tahapannya. Nah, tahap yang pertama adalah namanya pralinguistik atau prabahasa, yaitu antara 0 sampai 1 tahun. Tahap ini terdiri dari tahap meraban namanya.
meraban 1 atau pralinguistik pertama. Dimulai dari bulan pertama hingga bulan ke-6, di mana anak-anak itu akan mulai menangis, tertawa, dan menjerit bahkan. Di tahapan meraban kedua atau pralinguistik kedua, pada dasarnya merupakan tahapan kata tanpa makna, mulai dari bulan ke-6 hingga 1 tahun. Jadi biasanya itu merupakan suara-suara yang dia itu sudah mulai terbentuk tapi tanpa makna. Dan tahapan yang kedua disebut sebagai namanya holafrastik, yaitu di saat 1 tahun, ketika anak-anak itu mulai menyatakan keseluruhan frase dan kalimat dalam 1 kata. Tahapan ini juga ditandai dengan perbendaharaan kata anak hingga lebih dari 50 kata. Dan tahapan kedua dari holafrastik ini adalah tahapan frasa, di mana ini 1-2 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu mengucapkan 2 kata, ucapan 2 kata misalnya, dan tahapan ini juga ditandai dengan perbedaan kata yang semakin meningkat dan rentangnya itu bisa sampai 100 kosakata. Dan tahapan yang ketiga adalah pengembangan tata bahasa, yaitu biasanya terjadi pada anak-anak usia prasekolah, yaitu di usia 3, 4, sampai 5 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat membuat kalimat seperti telegram. Dilihat dari aspek pengembangan tata bahasanya, sudah masuk ke subjek predikat objek, dan anak-anak dapat memperjuangkan kata menjadi 1 kalimat. Jadi sudah mulai membentuk kalimat dan bahkan cerita. Dan tata bahasa menjelang dewasa, yaitu di usia 6-8 tahun, tahap ini ditandai dengan kemampuan mampu menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Nah, melihat tadi bahasa, kita akan melihat juga fungsi pengembangan bahasa anak. Jadi fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsi bahasa pada anak itu sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan, dan bahkan sebagai alat untuk pengembangan kemampuan intelektual anak. Tadi ingat bahwa di awal saya sebutkan bahwa bahasa itu dasar untuk pengembangan kognitif anak. Dan sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak. Ini tadi sebagai dasar untuk sosio-emosional anak. Dan bahkan bahasa itu sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Yang akhirnya nantinya apakah anak itu mampu dengan baik mengekspresikannya, apakah dia itu akan justru tidak mampu, mungkin atau salah. Yang nanti banyak ayah bunda yang temui bahwa akhirnya si level tantrumnya itu bukan tantrum yang biasa, bukan tantrum fisiologis kita sebutnya, tapi tantrum yang sudah patologis. Patologis itu karena ketidakmampuan berbahasa tadi akhirnya jadi dominan untuk mengekspresikan ketidaksukaan pada sesuatu. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang faktor-faktor keterlambatan berbicara. Jadi ternyata ada faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan berbicara terjadi. Ini menurut Harlock tahun 1997. Jadi nanti ada banyak faktornya. Yang pertama adalah intelijensi atau kecerdasan. Jadi kecerdasan sangat penting. Semakin cerdas anak, semakin cepat keterampilan berbicara dikuasai. Sehingga semakin cepat pula anak itu berbicara. Maka sangat penting segera melakukan terapi bila sudah diketahui seorang anak tersebut mengalami kendala atau keterlambatan berbicara, supaya tidak berdampak, namanya adalah efek rebound. Efek rebound itu adalah intelijensinya sebenarnya bagus gitu, tapi dikarenakan sesuatu hal, misalnya contoh karena pola asuh yang salah, karena gadgetnya yang terlalu banyak dan seterusnya, akhirnya kecerdasan yang bagus itu jadi berdampak buruk karena keterlambatan berbicara. Jadi di saat dilakukan tes intelijensinya ternyata anaknya mengalami IQ yang di bawah rata-rata misalnya gitu. Jadi bisa saja terjadi namanya efek rebound, di mana keterlambatan berbicara menyebabkan kecerdasannya terhambat. Itu yang pertama. Jadi kecerdasan itu sangat penting, faktor yang penting sekali pada bahasa. Yang kedua adalah jenis disiplin. Jadi anak yang dibesarkan dengan disiplin yang cenderung lemah, itu ternyata lebih banyak berbicaranya daripada anak-anak yang orang tuanya itu bersikap otoriter atau keras dan berpandangan bahwa anak-anak itu harus
tidak dilihat dan tidak didengar gitu. Jadi hati-hati juga tentang pola asuh ini. Jadi nantinya kita akan membahas tentang pola asuh di mana ternyata kalau otoriter itu ternyata membuat anak jadi nggak banyak bicara ya gitu. Nah, tapi jangan lupa juga mengajarkan karakter yang baik tadi, karena nanti di dalam pola asuh namanya demokratis, namanya adalah autoritatif. Pola asuh autoritatif itu anak itu bebas, tapi ada batasan-batasannya. Dan disiplin itulah yang nantinya akan membuat anak itu speak out-nya lebih banyak, tapi juga tidak hilang pengajaran karakter yang baiknya. Nah, yang ketiga adalah posisi urutan. Ini ngomongin tentang urutan seorang anak. Nah, dalam beberapa penelitian ternyata anak sulung itu didorong untuk lebih banyak berbicara dibandingkan adiknya. Dan orang tua itu lebih mempunyai banyak waktu pada saat membesarkan anak sulung. Dan akhirnya berbicara dengan adiknya juga punya waktu yang lebih sedikit gitu. Hal ini tapi jangan menjadikan alasan untuk anak boton terlambat berbicara, karena semua pada anak boton itu biasanya selalu dituruti, dimanjakan, dimaklumi, akhirnya jadi menyebabkan keterlambatan berbicara pada anak di urutan terakhir. Nah, yang keempat, faktor keterlambatan berbicara itu adalah besarnya keluarga atau family. Jadi biasanya anak tunggal itu didorong untuk lebih banyak berbicara dibandingkan anak-anak di dalam keluarga besar, karena orang tuanya mempunyai lebih banyak waktu untuk anak untuk berbicara dengannya. Dalam keluarga besar, disiplin yang ditegakkan pun juga lebih otoriter, karena saking banyaknya anak gitu ya, atau banyaknya anggota keluarga itu seringkali udah orang tuanya nggak mau tahu nih, jadi akhirnya lebih otoriter dan menghambat anak-anak untuk berbicara sesukanya. Nah, urutan yang kelima, faktor keterlambatan berbicara itu adalah faktor status sosial. Jadi dalam keluarga kelas rendah, kegiatan keluarga itu cenderung kurang terorganisir daripada keluarga yang kelas menengah ke atas. Jadi biasanya kalau menengah ke atas itu biasanya jadwalnya pun tertata gitu ya. Oh, habis ini les ini, habis ini gitu tuh. Jadi mempunyai keteraturan organisasi dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, bahkan ini menyebabkan tadi tuh lingkungannya lebih luas dan lebih terstruktur, dan kemampuan berbicaranya juga akan lebih banyak. Pembicaraan antar keluarga, anggota keluarga pun juga jarang pada kelas tadi, kelas ekonomi yang rendah tadi. Nah, yang keenam adalah status ras. Mutu dan keterampilan berbicara yang kurang baik pada kebanyakan anak berkulit hitam, ini ternyata hasil penelitian, dapat disebabkan sebagai mereka dibesarkan dalam rumah di mana para ayah tidak ada, atau di mana kehidupan keluarga tidak teratur karena banyaknya anak atau ibu yang harus bekerja di luar rumah. Jadi status ras tadi juga akan sangat berpengaruh. Yang ketujuh adalah bilingual. Nah, ini juga yang menjadi isu sekarang ini gitu ya. Jadi bilingual itu menyebabkan terlambat berbicara enggak gitu. Sebenarnya kalau bilingual yang tertata dengan baik sih enggak gitu ya. Tapi seringkali bilingualnya itu enggak tertata gitu ya. Jadi meskipun dari keluarga berbahasa dua bahasa sebanyak anak dari keluarga berbahasa satu, tetapi pembicaraannya sangat terbatas kalau kita ada di kelompok sebaya dengan orang-orang di luar sana. Jadi sebenarnya gini nih, tetap aja bahwa anak-anak yang dia itu yang satu bahasanya itu matang gitu ya, itu akan lebih baik dibandingkan bilingual tapi tidak matang gitu. Ya, jadi sebaiknya matangkan bahasa ibunya terlebih dahulu, baru pengajaran bilingual boleh dilakukan dengan tertata. Terutama jangan sampai bilingual terjadi karena gadget gitu ya, karena bahasa gadget itu yang menyebabkan bilingualnya jadi tidak terbentuk, karena nonton dari gadget itu bukan dua arah, bukan komunikasi tapi searah. Ya mungkin itu hanya bahasa gadgetnya anak, akhirnya anak juga tidak bisa membuat si bahasa itu teraplikasi dalam sehari-hari. Nah, yang ke-8 adalah seksualitas. Jadi terdapat efek penggolongan peran seks nih ternyata. Jadi pembicaraan anak sekalipun anak masih berada dalam tahun-tahun prasekolah,
ternyata anak-anak laki-laki itu diharapkan sedikit berbicara dibandingkan dengan anak perempuan. Itu biasanya konotasi atau mungkin lingkungan membentuknya seperti itu. Nah, ayah bunda juga harus tahu juga tentang 9 modal untuk anak menangkap berbicara. Jadi ada 9 modal yang harus dipunyai. Kalau 9 modal ini kurang, jadi jangan harap kemampuan bahasanya itu sesuai dengan usianya. Nah, tadi yang pertama adalah syarat kecerdasan atau intelijensia. Syarat yang kedua tadi ingat bahwa sangat penting melakukan yang namanya joint attention atau fokus konsentrasi atau kontak mata. Jadi kalau ada anak yang dia itu cuek, ya jangan heran kalau dia itu akhirnya akan terlambat berbicara. Nah, yang ketiga adalah compliance atau kepatuhan. Jadi anak-anak yang liar, anak-anak yang tantrumnya sudah patologis gitu ya, itu jangan heran akan mengalami keterlambatan berbicara. Karena nantinya tahap compliance atau kepatuhan yang tidak terbentuk ini, atau tadi itu tahap tantrum yang patologisnya itu sudah lebih dominan, jadi bahasa itu tergantikan dengan yang namanya bahasa emosi atau kita sebutnya adalah namanya bahasa kemauan gitu. Akhirnya kalau mau sesuatu ya narik tangan, nunjuk, merebut, kalau nggak mau ya banting barang kayak gitu. Nah, itu yang compliance atau kepatuhan ini sangat penting. Yang keempat adalah 2 arah atau reciprocity. Itu juga sangat penting. Jadi tadi ingat tuh ini berhubungan dengan namanya joint attention atau kontak mata tadi. Kalau udah tidak 2 arah, sudah tidak mau melakukan kontak mata, ya jangan heran kalau anaknya mengalami keterlambatan berbicara. Yang kelima adalah affective engagement atau adanya mutual, jadi saling membutuhkan, saling komunikatif tadi. Jadi namanya affective engagement. Yang keenam adalah namanya share intention atau berbagi perhatian. Jadi apakah anak itu menatap ibunya atau tidak, melihat benda yang dibawa ibunya atau enggak kayak gitu. Yang ketujuh adalah share form, meaning and initiation. Jadi adanya berbagi makna dan bagaimana dalam memulai sebuah interaksi. Yang kedelapan adalah proses sensori. Jadi kalau ada anak-anak yang mengalami gangguan proses sensori seperti takut suara, takut ketinggian, takut jijik sama taktil atau becek-becek gitu ya. Proses sensorinya yang terganggu pasti mengalami gangguan keterlambatan berbicara juga. Dan bahkan akhirnya terjadi namanya audition atau fokus pendengarannya pun juga akan bermasalah. Dan yang ke-9 adalah perencanaan gerak, bagaimana mentransfer keinginan berbicara itu ke dalam bentuk oral motor untuk berbicara, gerak mulut, gerak lidah, gerak untuk berbicara itu sangat penting. Itu yang 9 modal untuk berbicara. Nah, aspek keterampilan berbahasa itu ternyata ada 2, yaitu reseptif sama ekspresif atau kita sebutnya namanya produktif. Jadi ingat nih tadi sangat pentingnya itu melatih dulu yang warna coklat tadi. Kalau kita lihat di area otak itu ada area untuk wernik atau untuk reseptif atau untuk pemahaman tadi itu, dan area hijau untuk produktif atau untuk ekspresif untuk namanya speech production tadi itu. Nah, ini yang aspek yang dua aspek ini yang nantinya kita akan matangkan dari waktu ke waktu. Jadi jangan sampai kita lupa nih ngajarin ngomong gitu. Adik, coba tirukan merah, merah. Tapi ternyata anaknya tidak mampu reseptif untuk merah tadi. Mana yang merah juga nggak tahu dia. Gitu. Nah, jadi perlunya menstimulus aspek reseptif dan ekspresifnya. Reseptif tadi, kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengar atau dibaca, itu berupa input atau masukan, dan bila ada gangguan, itu anaknya seringkali indikatornya sulit diperintah, tidak paham saat disuruh, dan sulit memahami bacaan. Dan pemahaman perintah sederhana itu sangat penting. Jadi hal-hal yang awal-awal anak itu pentingnya kita nyuruh-nyuruh gitu tuh. Jadi mengajarkan yang namanya pemahaman perintah sederhana seperti ayo Dek, salam dulu, tos, dadah, kiss bye. Dia ngerti nggak kiss bye itu yang kayak gimana gitu. Dan bahkan seperti contoh memegang anggota tubuh gitu ya, yang diminta oleh ayah atau bundanya. Dek, mana hidungnya? Hidungnya mana hidungnya? Gitu.
Tangannya mana, matanya mana, kakinya mana, itu penting. Itu untuk meningkatkan pemahaman bahasa reseptifnya. Dan bahkan suruh mengambil barang yang disuruh sama budanya. Ade ambilin handuk, Ade ambilin gelas, kayak gitu. Itu penting untuk kemampuan bahasa reseptif tadi, untuk mendengar dan bahkan nantinya untuk membaca. Nah, itu kemampuan bahasa reseptif. Saurung aku udah bali dhisik iki sering ke Coca-Cola terus apa sak toples roti. Mohon di-mute. Bu Ambar. Bu Ambar, tolong di-mute karena saya nggak bisa nge-mute dari sini. Ibu Ambar. Bu Ambar. Ya. Tolong di-mute ya, karena jadi rame. Ya, oke, kita lanjutkan lagi tentang bahasa ekspresif. Kemampuan bahasa ekspresif ini adalah kemampuan untuk mengekspresikan keinginan, kebutuhan melalui verbal ataupun non-verbal, gitu ya. Outputnya adalah keluarannya adalah tadi bahasa atau verbal. Nah, bila terjadi gangguan, anaknya itu seringkali paham benda yang mana itu, misalnya suruh ngambil gelas bisa, suruh ngambil piring bisa, tapi saat ditanya apa dek, ini apa dek, gitu, dia nggak bisa ngomong gelas, piring, baju, kayak gitu. Jadi tidak bisa memproduksi verbalnya. Nah, verbal tadi syaratnya adalah kemauan saat minta sesuatu, ya. Misalnya contoh minta mama mau, mama minta, mama minum, mama makan. Nah, itu kemampuan verbal itu akan menjadi indikator dari bahasa ekspresif, dan nantinya goalnya sampai membuat kalimat sederhana, bahkan sampai bercerita. Itu kemampuan bahasa ekspresif. Nah, tadi kita tahu bahwa di dalam reseptif ini ada kemampuan menyimak nih. Kalau lihat di gambar itu, tahap reseptif yang pertama itu adalah menyimak. Jadi, tahapan perkembangan menyimak ini juga sangat penting, di mana menyimak ini ada 3 tahapan keterampilan untuk pendahuluannya. Yang pertama adalah namanya equity. Equity adalah kesadaran akan adanya suara yang diterima. Jadi anak yang cuek, anak yang dipanggil nggak nengok, itu sudah terganggu pertama. Hal yang pertama untuk menyimak ini nih, yang namanya equity. Jadi nanti waspadai anak-anak yang dipanggil kok nggak nengok ya, gitu. Anak yang dipanggil nggak menengok itu fase equity-nya buruk. Nah, fase equity buruk akan berdampak pada kemampuan yang namanya auditory discrimination. Auditory discrimination itu adalah kemampuan untuk membedakan atau persamaan dari sebuah suara. Jadi bedain antara misalnya contoh baju gitu sama baku, baju sama baku misalnya gitu. Nah, itu bedanya apa sih gitu. Nah, auditory discrimination itu akan berdampak pada namanya auditing, itu adalah proses asosiasi dengan pesan yang diungkapkan. Jadi, oh, balu itu nggak ada artinya, tapi kalau baju aku tahu yang itu, gitu. Jadi, oh, baju itu yang itu tuh yang dipakai, yang aku akan pakai setelah mandi nih, gitu. Nah, itu yang hal yang penting pada kemampuan menyimak. Dan tahapan-tahapan menyimak itu nanti ada 5, di mana yang pertama adalah hearing atau mendengar, setelah itu adalah memahami atau understanding, setelah itu adalah menginterpretasikan atau interpreting, dan yang keempat adalah mengevaluasi atau evaluating, dan yang kelima adalah menanggapi atau responding. Nah, ini yang tahapan menyimak. Nah, sekarang kita akan bicarakan tentang ruang lingkup kemampuan berbicara. Jadi, ruang lingkup kemampuan berbicara ini yang pertama adalah aspek kebahasaan. Jadi kemampuan bahasa ini berhubungan dengan yang pertama adalah pengucapan. Yang kedua adalah pengembangan kosakata. Yang ketiga adalah pengembangan kalimat. Dan yang keempat adalah isi pembicaraan. Ini yang berhubungan dengan aspek bahasa tadi itu. Atau yang aspek non-bahasanya. Keberaniannya, kelancarannya, atau ekspresi, gesturnya gitu. Jadi ini 2 hal yang penting di saat kita mengajarkan kemampuan berbahasa. Jadi jangan dipikir bahasa itu cuma kosakatanya doang, bukan. Tapi dari mulai pengucapan itu pengucapannya benar atau tidak gitu ya.
terus jumlah kosakatanya, kemampuan kosakata tadi dalam membentuk kalimat, sampai ke isi pembicaraan yang akan disampaikan. Dan ini sangat tergantung juga pada aspek non bahasanya tadi. Anaknya berani nggak? Gitu. Berani. Dia misalnya contoh gini, dia pintar nih, kosakatanya banyak nih. Tapi kalau nggak berani ya sama aja bohong. Karena kenapa? Karena akhirnya tidak terlihat sebagai kemampuan bahasa yang terekspresi. Atau bahkan kelancarannya. Bahkan nanti pada aspek kelancaran ini ada beberapa kasus yang akhirnya anak itu sampai terjadi namanya gagap gitu, namanya stuttering. Nah itu yang akhirnya ya tidak terbentuk pengucapan yang benar, kalimat, kata, ataupun bahkan bercerita dengan baik. Dan yang aspek non bahasanya yang terakhir adalah ekspresi atau gestur. Itu juga penting. Jadi waktu dia menceritakan dengan nada yang ekspresif sama enggak itu beda jauh gitu tuh. Dan bahkan misalnya contoh, wow, dengan ngomong wow-nya itu wow-nya bener atau enggak itu butuh ekspresi dan gestur tadi tuh. Nah, ini adalah kita akan membicarakan tentang milestone. Milestone itu adalah si jumlah perkembangan tadi itu. Tadi sudah kita bahas di 0 sampai 18 bulan gitu ya. Ini kita nggak bahas karena kenapa? Karena kita akan fokus di usia 2 sampai 3 tahun. Nah, tahap perkembangan berbicara tadi dari mulai ocehan sampai tadi berbentuk satu kata, dua kata, telegrafis atau telegraphic stage atau kalimat gitu ya. Dan tahap praoperasional sampai berpikir logis. Di mana ini kalau kita ngomongin tentang tadi tahapan-tahapan, ini sudah ada di tabel, nanti ini nggak perlu diapalin gitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa pasti sudah akan otomatis hafal sendiri kok gitu. Nah, kita akan bahas fokus di usia 2 sampai 3 tahun. Jadi di usia 2 tahun itu kosakatanya bertambah bahkan sampai rata-rata itu 200 kosakata. Dan dapat mengucapkan kombinasi 2 kata. Jadi 2 tahun. Cara ngapalinnya gampang nih, Ayah Bunda. 2 tahun itu 2 kata. Jadi kalau ngomong kalimat itu bentuknya kalau 2 tahun 2 kata, 3 tahun 3 kata, 4 tahun 4 kata, 5 tahun 5 kata kayak gitu. Jadi 2 tahun itu sudah bisa mengkombinasikan 2 kata. Dan kosakatanya bertambah dengan cepat dan sudah dapat menggunakan kata dalam bentuk jamak. Dan di usia 3 tahun, rata-rata panjang ucapannya itu sudah mencapai 3 kata. Tadi ingat 3 tahun 3 kata per kalimat dan menggunakan sudah mulai masuk menggunakan pertanyaan gitu. Ya, tidak, dan bahkan mengapa, di mana, siapa, kapan. Kita sebutnya adalah WH question. Jadi who, where, when, why itu sudah terbentuk di usia 3 tahun. Dan dapat menggunakan bentuk negatif dan perintah serta pemahaman pragmatisnya bertambah. Pragmatis itu adalah pemahamannya. Nah, jadi kalau kita detail per detailnya 2 tahun itu ya, 2 tahun itu minimalnya itu 50 kosakata. Jadi kalau dia tidak mencapainya, itu perlu dicari tahu kenapa dia sampai tidak mampu atau kita sebut namanya delay. Nah, kembali lagi apakah delay apakah disorder? Kalau delay itu hanya keterlambatan, kalau disorder itu ada gangguan, ada oh ternyata ada autisnya, oh ada karena Down syndrome-nya, oh karena ternyata ada hiperaktifnya, ada ADHD-nya misalnya gitu. Nah, jadi di usia 2 tahun itu seharusnya sudah mampu memahami minimal 50 kosakata. Dan bahkan lebih banyak menggunakan penggabungan 2 kata tadi tuh. Jadi sudah mampu menggunakan 2 kata, misalnya mama minum, misalnya minum gitu, nom gitu tuh. Karena memang di usia 2 tahun itu biasanya masih belum lengkap, belum sempurna pengucapannya. Nah, di usia 2 tahun juga mulai menggunakan kata negatif seperti nggak mau, nggak pergi gitu, atau jangan, misalnya gitu. Itu sudah mulai memahaminya. Dan sudah mulai memahami pertanyaan dan perintah sederhana. Dan memahami instruksi yang lebih luas, dan anak sudah menunjuk dirinya sendiri dengan nama. Jadi sudah menyebut misalnya Dava, misalnya Davin, misalnya gitu. Nah, jadi sudah mulai menyebut dirinya dengan nama. Dan sudah mampu bertahan mengikuti aktivitas selama 6-7 menit. Dan anak usia 2 sampai 2,5 tahun itu sudah harus
minimal 200 sampai 300 kosakata yang dikuasai. Nah, ini kita lebih lanjut lagi ke 2,5 tahun. Di usia 2,5 tahun tadi sudah memahami antara 400 sampai 800 kosakata, menggunakan kalimat terdiri dari 2 kata, mampu menyebutkan nama depannya, bisa menggabungkan antara kata kerja dan kata benda, jadi sudah mampu lebih kompleks ya. Kalau kita sebutnya adalah subjek sama predikat sama objek gitu. Jadi sudah mampu kata benda dan kata kerja. Misalnya contoh makan apel, makan nasi gitu. Terus mampu menyebutkan 7 anggota tubuh dan mulai bisa membedakan barang berdasarkan bagian atau fungsinya, seperti mana yang punya roda atau apa yang digunakan untuk menulis, misalnya gitu. Atau mana yang bisa dipakai untuk makan. Jadi sudah mampu membedakan barang berdasarkan fungsinya. Dan sudah bisa memahami konsep besar dan kecil. Jadi anak usia 2-3 tahun itu tadi hampir semua kata yang anak seharusnya sudah dapat dimengerti oleh orang lain. Sudah mulai terbentuk meskipun tadi masih belum sempurna gitu ya. Dan anak sudah bisa menggunakan tadi dua kata dalam kalimat dan sudah mampu menyebutkan benda-benda yang sering ditemui dan bahkan sudah mengenal warna, senang bernyanyi dan bersajak. Nah, ini adalah stimulasinya. Jadi stimulasi yang bisa digunakan untuk anak usia 2 tahun itu adalah memperluas penggunaan kosakata baru. Jadi ayah bunda itu nanti targetnya setiap hari itu harus kenalin kata baru tuh. Dan bahkan kalau berdasarkan teori gitu ya, setiap hari itu paling nggak minimal gitu ya, orang tua itu harus mengajarkan kepada anak antara 8 sampai 10 kosakata baru. Gitu. Dan menjelaskan arti sesuatu kata dengan menggunakan bahasa tubuh dan intonasi. Jadi sudah belajar gestur sama intonasi gitu ya di usia 2 tahun tuh. Menggunakan percakapan sederhana, merangsang anak untuk pertanyaan sederhana lalu tunggu respon gitu ya. Ada udah bisa belum misalnya gitu. Jadi jangan langsung diminta jawabannya, bahkan tunggu responnya sampai 10 detik. Membaca buku dengan kalimat yang berulang dan sederhana. Jadi misalnya contoh, ada bebek sedang berenang. Bebek sedang berenang. Nah, bebek sedang berenangnya mana? Jadi kalimatnya pun bahkan diulang-ulang gitu tuh. Memberikan permainan dengan instruksi seperti pegang hidung, mana pegang hidung, mana hidungnya, dan anggota tubuh lainnya. Dan bahkan dibacakan atau menjawab pertanyaan sederhana dari cerita. Jadi ceritanya dan bahkan ceritanya bisa diulang-ulang loh, ayah bunda. Karena kenapa? Karena saat dia mengulang-ulang, itu dia akan terbentuk memori, jejak memori. Oh, habis ini cerita ini, habis ini. Nah, itu akan membantu dia mengembangkan kosakatanya tadi. Nah, kita ke usia 3 tahun itu minimal itu harus memahami antara 1.000 sampai 1.600 kosakata dan bisa menggunakan 3 kata dalam sebuah kalimat. Jadi sudah masuk ke SPO tadi itu subjek predikat objek. Dan paling sedikit sudah mampu menyebutkan minimal 1 warna sudah tahu tuh. Dan sering berbicara waktu bermain atau saat sedang sendiri. Jadi sudah mulai ngoceh-ngoceh sendiri gitu. Sudah kayak nah, ini yang sering kali disebut sudah punya teman bayangan gitu. Jadi sudah mulai punya teman yang dia bikin sendiri gitu. Nah, bisa menceritakan sebuah cerita sederhana, memahami kalimat seperti coba tunjuk yang mana bintang, dan bahkan menggunakan kata tanya seperti mengapa, apa, dan seterusnya tadi, WH question tadi itu. Nah, jadi di usia 3 tahun, anak itu sudah semakin mahir berbicara, dan telah mampu menjalankan atau mengikuti perintah yang diberikan. Jadi kakak, ayo gosok gigi dan ganti baju, dan bahkan sudah lebih dari gabungan 2 perintah atau 3 perintah nih. Dan anak telah mampu berkomunikasi menggunakan 2 sampai 3 kalimat dan sudah mampu berbicara dengan menggunakan kata ganti seperti jadi bukan lagi nama itu sudah bisa di usia 3 tahun. Jadi sudah aku, kamu, kita, dia gitu tuh. Dan sudah mampu mengenali nama temannya. Dan setelah mampu menyebutkan berapa usia dan jenis kelaminnya. Jadi saat ditanya, kamu laki perempuan, itu tuh sudah bisa di usia 3 tahun.
dan bahkan usia atau umur itu sudah bisa diajarkan. Terutama kalau setelah tiup lilin ulang tahun tuh gitu. Jadi jangan lupa mengajarkan umurnya gitu. Dan mampu berbicara dengan jelas menggunakan 3 sampai 4 kata. Nah, ini adalah stimulasinya. Stimulasi ini yang bisa ayah bunda lakukan. Jadi mulai menggunakan kalimat yang terdiri dari 3 sampai 4 kata, seperti mama aku mau makan gitu, atau membicarakan kegiatan sehari-hari, ajarkan bagaimana menyusun kata menjadi kalimat, meskipun memang di usia 3 tahun ini masih sering terbolak-balik nih. Jadi ayah bunda harus mengajarkan urutannya. Jadi tadi aku main bola gitu. Nah, bermain dengan teman sebayanya dan bahkan bernyanyi sederhana dengan kejelasan artikulasi yang sudah lebih jelas dibandingkan di usia 2 tahun. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang definisi terlambat berbicara. Jadi, ini adalah definisinya. Jadi nanti ayah bunda bisa jadikan patokan nih. Jika anak usia 1 tahun belum mengoceh, usia 18 bulan belum mencapai minimal 10 kata yang dimengerti, dan di saat 2 tahun belum bisa berbicara minimal terdiri dari 2 kata tadi, ingat, dan belum mencapai anak usia 2 tahun belum mencapai minimal 50 kosakata. Itu menurut Papalia 2018. Nah, jadi definisi dari bicara tadi, ingat, berbicara adalah pengucapan yang menunjukkan keterampilan seseorang mengucapkan suara dalam suatu kata. Bahasa itu menyatakan dan menerima informasi dalam suatu cara tertentu. Bahasa merupakan salah satu cara untuk berkomunikasi, dan kata bahasa itu berasal dari kata lingua atau language tadi, ingat, yang berarti lidah. Nah, ini tadi sudah faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan berbicara. Nah, ini yang bisa beberapa hal yang sebaiknya bisa guru lakukan untuk tadi menstimulus kemampuan berbicara pada anak saat di sekolah atau bahkan buat para ibu yang ada di rumah. Yang pertama adalah membentuk namanya joint attention atau kontak mata. Jadi saat berbicara dengan anak, jangan lupa suruh lihat. Lihat bunda dulu nak, gitu tuh. Jadi jangan berikan segala sesuatu kepada anak dengan mudah. Jadi jangan langsung dikasih, misalnya, ini susunya, ini bukunya, gitu. Tapi perhatikan dulu tadi, ingat joint attention atau kontak mata, dan melakukan komunikasi sederhana. Bila belum bisa berbicara, ya tangannya minta misalnya, gitu ya. Kalau sudah bisa berbicara, ya bilang dulu, ayo adik bilang dulu dong, bunda minta, misalnya gitu. Bunda mau, bunda minum, misalnya gitu. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Dan jangan memanjakan anak, stop TV dan gadget, dan perbanyak hubungan emosional dengan ayah bundanya, perbanyak waktu untuk bermain bersama, dan memberikan pengasuhan yang konsisten. Tadi ingat, jadwal yang konsisten, orang tua yang terlibat dalam pengasuhan yang konsisten, dan jangan mengajarkan bahasa yang salah, seperti misalnya anaknya itu ngamuk malah dikasih, misalnya gitu, tantrum malah dikasih. Jadi yang berkembang nantinya adalah bahasa ngamuk atau bahasa tantrum tadi. Dan ingat, mengikuti minat dan masuk ke dalam dunia anak, baru setelah itu arahkan anak untuk mengembangkan bahasanya dengan minatnya tadi. Dan menggunakan satu bahasa terlebih dahulu, baru bisa bilingual setelah satu bahasanya matang. Menggunakan tempo bicara yang sedang, dan menggunakan kalimat pendek seperti 1-2 kata. Memperbanyak ekspresi yang seru, seperti wow, oh, itu akan membantu untuk memunculkan bicara dan ekspresi anak, dan meminta respon timbal balik anak dari mulai hal yang sederhana seperti yang tos, mengangguk, dan seterusnya, dan memberikan jeda 5 detik antar kalimat pengulangan, serta menggunakan alat bantu visual atau kita ekspresi kita, atau bahkan mungkin benda atau gambar yang membantu untuk anak itu lebih banyak akhirnya mengeluarkan verbalnya gitu. Nah, ini jangan lupa juga melatih hard skill dan soft skill-nya. Jadi bukan hanya si jumlah kosakatanya, tapi tadi ingat tadi di aspek kebahasan ada verbalnya dan non verbalnya. Oke, itu saya rasa dari saya kembalikan lagi dulu ke Kak Lovely karena waktunya sudah mepet di tanya jawab. Silakan Kak Lovely. Banyak ternyata ya, Dok.
Ilmunya banyak. Ada beberapa pertanyaan ya, saya bacakan ya, Ya, Dok. silakan. Yang pertama, bagaimana cara melatih para guru PAUD untuk melakukan stimulasi bahasa bicara pada siswa-siswa? Apa saja tahapannya? Mohon referensi juga. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya ingatkan dulu ya. Hari ini kita fokus pada bahasa untuk anak usia 2 sampai 3 tahun. Jadi nanti kalau pertanyaannya itu di luar usia itu, saya tidak akan menyampaikan ke dokter ya, tapi nanti saya sampaikan secara personal ke dokter ya. Ya. Silakan, Dok. Oke, jadi untuk modal guru PAUD tadi ingat ada 9 modal tadi tuh. Jadi sebenarnya gini nih, yang perlu guru-guru PAUD itu tahu adalah satu adalah patokan, gitu. Tadi ingat 2 tahun itu minimal 50 kosakata, 3 tahun itu minimal 1000 kosakata. Nah, jadi dan gini 1000 itu nggak harus ngikutin yang patokannya di psikologi gitu ya. Ini 1000 itu sangat tergantung pada si area anak itu tinggal. Jadi anak yang tinggal di pedesaan petani itu kosakatanya kosakata petani. Itu 1000 itu 1000 kosakata petani itu. Nggak harus menuntut misalnya gini, kok dia nggak tahu tentang ini ya, tentang misalnya WhatsApp ya, lah emang di anak kampung kok gitu. Jadi nggak harus setiap anak itu berbeda. Jadi 1000 itu tidak harus contoh 50 tadi deh. 50 tadi itu adalah sesuaikan dengan lingkungan dia ada. Atau mungkin kalau PAUD ya sesuai dengan materi kurikulum di PAUD itu apa saja tuh. Misalnya tentang nature, tentang air, tanah, udara misalnya gitu, api. Oh, sumber air itu apa saja. Nah, tentang hal yang kayak gitu tuh. Jadi 50 atau tadi kalau 3 tahun berarti 1000 tadi 1000 itu yang sesuaikan dengan lingkungannya. Dan tadi guru PAUD harus tahu 9 prasyarat dasar untuk mengajarkan bicara tadi. Jadi yang harus guru lakukan adalah 9 tadi. Yang pertama tadi ingat inteligensi. Jadi inteligensinya itu bagus atau tidak. Nah, itu yang kemarin kita sudah bahas di minggu lalu bahwa kenapa kita harus memberikan checklist observasi pada orang tua untuk mengisi waktu lahirnya itu normal atau sesar. Waktu dulu jalannya usia berapa. Untuk kira-kira ini anaknya IQ-nya bagus atau tidak gitu tuh. Karena anak yang terlambat nih, terlambat merangkak, terlambat berjalan, terlambat semuanya terlambat itu kemungkinan besar IQ-nya kurang. Nah, jadi kalau IQ-nya kurang ya jangan heran kita itu tidak bisa menuntut terlalu tinggi. Kamu kok nggak bisa ya gitu. Ya karena memang dia mempunyai IQ yang di bawah rata-rata misalnya gitu. Nah makanya nanti kalau sudah ada kecurigaan perlunya kerjasama dengan lembaga psikologi atau klinik tumbuh kembang untuk mencari tahu lebih banyak gitu. Jadi biasanya para guru PAUD itu akan merefer atau memberikan rujukan kepada orang tuanya, Bu, tolong untuk syarat kenaikan tingkat besok itu si Ananda tolong diperiksakan ke psikolog A, ke dokter A gitu, ke klinik tumbuh kembang A gitu untuk mencari tahu kenapa kok di dalam semester ini tidak mampu menyerap informasi yang ada di pembelajaran misalnya gitu. Jadi satu yang pertama intelijensia, yang kedua tadi ingat kontak mata atau joint attention. Jadi guru PAUD itu perlunya mempunyai skill gitu ya, skill yang atraktif gitu. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Ekspresinya gimana? Jadi kayak ekspresi itu udah modal utamanya si guru PAUD lah gitu. Jadi kalau guru PAUD kok dia nggak bisa membuat attention, attraction yang menarik perhatian anak, ya udah mendingan tidur aja gitu. Jadi nanti buat pertanyaan tadi Bunda siapa, tolong breakdown, sosialisasikan 9 syarat tadi kepada para guru-guru PAUD bahwa ternyata harus bisa attraction loh, ternyata harus bisa membentuk kontak mata loh gitu. Nah, dan perhatikan beberapa anak yang memang dia itu level hiperaktivitasnya masih tinggi gitu. Yang kita bahas kemarin di kematangan motorik kasar, kematangan motorik halusnya, lah gimana bisa duduk manis, bisa mendengarkan, ternyata dia masih butuh atau lapar otot kakinya gitu ya. Jadi ternyata otot kakinya masih butuh pematangan, masih butuh loncat-loncat. Kenapa sebelum bercerita itu kenapa guru PAUD harus membuat dulu aktivitas melompat, aktivitas gerakan motorik kasar terlebih dahulu dan seterusnya. Jadi kombinasi nih antara ilmu yang didapat
minggu-minggu lalu dengan yang sekarang gitu. Jadi buat tadi Bunda siapa 9 syarat tadi tolong dimatengin pada guru-guru PAUD. Jadi kemampuan dia itu dalam membentuk attention anak, kemampuan dia dalam membentuk sirkulasi kegiatan itu supaya anaknya itu terregulasi dengan baik tadi tuh, supaya matang dulu nih kemampuan dalam motorik kasarnya, matang dulu nih kemampuan dalam motorik halusnya. Dan yang baru hari ini kita bahas tentang bicara dan bahasa. Gitu. Gitu Kak Lovely. Saya kembalikan ke Kak Lovely. Lagi, pertanyaan lagi. Kalau Ya. Pak Tulisnya membacakan pertanyaan aja dong. Baik, silakan. Apakah anak introvert dipengaruhi atau tidak terbentuknya dari pola asuh yang kurang banyak? Jadi apakah anak jadi introvert itu karena pola asuh yang kurang banyak bicara, mamanya kurang cerewet gitu ya? Lalu ini kayaknya satu kerumpun di pertanyaan dok. Jadi normalnya itu usia berapa sih balita itu sudah bisa bicara? Jadi kapan dia bisa disebut sebagai speech delay, ya kan? Gitu dok. Oke. Ya, jadi kalau ngomongin tentang speech delay tadi kan sudah ada indikatornya nih. Saya ulangi lagi nih, kayaknya lupa Kayaknya tadi tuh. Sebenarnya tuh. sudah. Iya, jadi sebenarnya udah dijelasin tadi tuh. Nah, jadi indikator atau definisi dari speech delay, keterlambatan berbicara tadi sudah dijelaskan. Bahwa definisinya, lihat nih, kita ulangi lagi nih. Jadi definisi dari keterlambatan berbicara adalah jika 1 tahun belum mengoceh, jika 18 bulan belum minimal ngomong 10 kata, jika 2 tahun belum 50 kosakata atau belum 2 kata dalam menyampaikan, misalnya Bunda minum, Bunda minum gitu. Jadi itu dikatakan sebagai namanya terlambat berbicara. Jadi kalau kapan dikatakan terlambat berbicara yang tadi itu. Nah, pertanyaan yang berikutnya. Jadi pertanyaan yang berikutnya tadi adalah anaknya itu introvert itu karena apa ya? Nah, introvert itu sangat tergantung jadi 2 interaksi. Jadi yang pertama adalah faktor genetik gitu ya. Faktor gen itu yang dominan sekali bisa dilihat. Jadi faktor gen itu sangat penting untuk mempertimbangkan apakah ini anak itu akan ekstrovert atau introvert. Itu yang pertama, genetik. Itu karena keturunan. Yang kedua adalah faktor tadi, pola pengasuhan. Nah, tapi sebenarnya mau anak itu introvert, mau itu ekstrovert gitu ya. Introvert, ekstrovert itu tidak berhubungan dengan banyaknya berbicara. Jadi gini nih, introvert itu adalah anak yang nyaman saat dia itu diam. Dan dia nyaman dengan sendiri gitu. Tapi apakah anak introvert tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain atau bahkan cerewet? Bisa. Cuman butuh effort yang lebih luar biasa gitu. Jadi kayak misalnya Kak Lovely nih, Kak Lovely itu ekstrovert banget gitu ya. Itu justru akan lebih butuh usaha untuk diam. Tapi kalau orang yang introvert itu kayak jadi misalnya kita contoh anak introvert nyontoh seperti Kak Lovely, bisa nggak? Bisa, tapi butuh usaha yang luar biasa gitu. Jadi introvert ekstrovert itu sebenarnya tidak ngaruh dengan bahasa. Cuman memang untuk mengeluarkan banyak kosakata itu pada anak yang introvert itu akan butuh usaha lebih banyak. Dan tadi sangat dipengaruhi oleh interaksi 2 hal tadi, antara genetik sama lingkungan pola asuh tadi tuh. Jadi sebenarnya gini, kalau sudah tahu ibunya itu ternyata introvert, gitu, bapaknya introvert, tapi ternyata anak ini mendapat sekolah yang sangat community, gitu ya. Jadi moving class, semua tugas-tugasnya itu kelompok, berupa presentasi dan seterusnya. Apakah anak yang tadi yang dua-duanya orang tuanya itu introvert tadi, apakah akan jadi introvert? Belum tentu, bisa jadi ekstrovert dikaitkan karena lingkungan dan pola asuh tadi tuh. Gitu. Jadi pentingnya kita guru-guru PAUD gitu ya, itu membuat apalagi sekarang kan memang ingat tuh belajar dengan sangat-sangat membutuhkan tadi lingkungan, sangat-sangat membutuhkan applied
Dan bahkan Mas Menteri pun sudah sebutkan bahwa sekarang ini bukan saatnya belajar hanya berdasarkan yang ada di buku, tapi langsung apply dalam lingkungan. Nah, itu yang pentingnya kita mengajarkan semua pengajaran itu dalam bentuk apply untuk memaksimalkan tadi kemampuan seorang anak dalam bicara, bahasa, komunikasi, dan bahkan tadi membentuk seorang anak yang karakternya ekstrovert. Gitu. Silakan Kak Lofi. Tadi berubah jadi introvert, jadi diam. Baru diomongin langsung ini. Langsung berusaha jadi pendiam. Nanti jadi aneh dong. Ini lagi dok, sebentar. Apakah gender berpengaruh terhadap kecepatan bicara anak? Anak laki-laki 21 bulan yang aktif sangat tangkas, motorik halus dan kasar bagus, namun bicaranya masih kurang lancar. Bagaimana ya solusinya? Memang di rumah karena ditinggal kerja sering nonton TV dan HP. Bagaimana mengatur supaya anak bisa lepas dari TV dan HP? Terus saya nanya, bagaimana cara anak mengurangi HP? Sama kan pertanyaannya? Silakan dok. Oke, jadi tadi sudah dibahas bahwa faktor jenis kelamin itu juga menjadi faktor anak itu apakah terlambat, apakah bahasanya itu berkembang lebih pesat atau kurang gitu ya. Itu karena adanya stigma-stigma yang ada di lingkungan bahwa kalau yang namanya anak perempuan itu udah nggak usah, kalau orang Jawa bilang nggak usah petakilan misalnya gitu tuh. Jadi akhirnya anak perempuan itu tidak banyak berhubungan dengan ketangkasan motorik kasar dan keterampilan yang berhubungan dengan kecekatan dan seterusnya. Tapi anak perempuan lebih banyak fokus yang akhirnya tadi tuh pengembangan si bahasanya lebih banyak karena tadi ingat di pengembangan bahasa itu diawali dengan kemampuan menyimak. Nah, kemampuan menyimak tadi yang dominan lebih matang pada anak perempuan gitu. Nah, itu pada faktor karena jenis kelamin gitu ya. Tapi sebenarnya kalau secara teori itu nggak ada mau laki-laki perempuan sama aja patokannya segitu gitu. Jadi di dalam patokan bahasa itu nggak ada gini nih. Patokan bahasa untuk anak perempuan di usia 2 tahun nggak ada gitu. Jadi patokan bahasa tadi itu berlaku untuk anak perempuan dan untuk anak laki-laki. Jadi 18 bulan ya 10 kata tadi itu, 2 tahun ya 50 kosakata tadi itu, yang 3 tahun itu 1000 kosakata tadi itu, yaitu adalah patokan secara umum, tidak ada namanya jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Itu yang pertama. Nah, sekarang menjawab yang pertanyaan tadi itu, gimana kalau anak kita kecanduan gadget gitu ya. Nah, saya akan minta izin untuk share screen. Kita akan membicarakan tentang tadi itu, tentang bagaimana supaya anaknya tidak fokus ke gadget. Yang pertama, orang tua itu harus menentukan dulu pola asuhnya. Nah, sekarang kita akan ngomongin tentang pola asuhnya dulu nih. Jadi pola asuhnya, ingat, pola asuh pada anak ini harus jelas. Ingat, sudah ada di layar itu tentang pola asuh. Pola asuh itu ada 2 pilar nih, Ayah Bunda. Pilar kontrol orang tua terhadap anak itu harus tinggi. Ingat nih. Jadi gini, nggak ada salahnya orang tua itu bekerja, tapi ya jangan kontrolnya orang tua itu rendah gitu. Jadi ingat, kontrol orang tua terhadap anak itu harus tinggi dan derajat kehangatan orang tua harus tinggi. Jadi nggak boleh yang disilang-silang itu tuh. Yang di otoriter tuh nggak boleh. Karena kenapa? Kontrolnya tinggi tapi derajat kehangatannya rendah. Apalagi yang itu tuh, yang pojok kiri bawah tuh, uninvolved atau tidak terlibat tuh. Waduh, orang tua mentang-mentang kerja gitu, yang masa bodoh anakku di rumah mau ngapain, kayak mau jungkir balik, mau nonton TV, mau nonton gadget, terserah gitu. Nah itu nggak boleh. Uninvolved tuh nggak boleh. Dan ini apalagi indulgen atau permisif atau manjain itu juga nggak boleh. Orang tuanya minim arahan, tidak jelas aturannya itu nggak boleh. Jadi ingat, kontrol orang tua pada anak harus tinggi. Derajat kehangatan orang tua harus tinggi. Jadi namanya autoritatif atau namanya demokratis. Jadi anak itu bebas, tapi ada batasannya. Dan ingat, diawasi oleh orang tua. Orang tua itu tanggung jawabnya besar sama anak. Kok mentang-mentang kerja terus udah tutup mata, tutup telinga, anakku mau ngapain di rumah terserah gitu. Nah itu nggak boleh.
Jadi harus ada pengawasnya. Orang tua itu tidak harus orang tua biologis. Neneknya boleh, pembantunya boleh gitu ya. Tapi harus ada wewenang. Nah, jadi ingat, jangan takut menetapkan batasan karena batasan itu penting. Anak-anak itu membutuhkan batasan agar tumbuh bahagia dan sehat. Jadi kita harus bisa membuatkan jadwal waktu makan, waktu tidur, waktu berteknologi tadi sesuai dengan kebutuhan anak. Dan ingat nih, ini jadwal ini sudah harus sejak kecil dibuat. Jadi jadwal ini dibuat dan bahkan aturan, menurut aturan adalah di saat anak itu menginjak usia 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun itu harus diberikan jadwal untuk anaknya, bukan untuk orang tuanya. Jadi kalau bayi 0 sampai 2 tahun yang dikasih jadwal adalah pengasuhnya, si mbaknya tadi. Jadi Mbak, jam sekian dimandiin ya adik. Nah, itu untuk anak yang di bawah 2 tahun. Tapi setelah 2 tahun, anaknya yang dikasih jadwal. Jadi, anaknya dikasih jadwal dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu sudah dibikinkan jadwal. Jadi, jam sekian apa, jam sekian apa, jam sekian apa. Dan bahkan kalau perlu, orang tuanya itu harus pasang CCTV. Meskipun sibuk di kantor, itu mantau anaknya sedang apa di rumah. Itu. Jadi harus bikin jadwal. Jadwalnya dibikin dan bahkan sampai dibikinkan untuk checklistnya, untuk namanya morning routine. Ini morning routine. Jadi kegiatan morning routine itu adalah pagi hari, gitu ya, harus di checklist. Ini di checklist atau dilipat seperti ini. Ini yang kegiatan di malam hari yang rutin. Jadi tuh setelah ganti baju tidur dia lipat. Setelah cuci kaki dia lipat, setelah sikat gigi dia lipat, setelah minum air putih dilipat. Dan bahkan tuh harus wajib storytelling atau menceritakan, bercerita, mendongeng. Pakai buku boleh, pakai boneka boleh kepada anak sebelum tidur. Itu siapa? Orang tuanya. Jadi ini yang harusnya diwaspadai. Nah, setelah itu kita lihat patokan untuk anak, untuk gadget ya. Ingat nih. Jadi, kalau anak itu masih 0 sampai 2 tahun, itu di rumah tersebut tidak boleh punya TV. Jadi, tanpa TV bila keluarga itu mempunyai anak di 0 sampai 2 tahun. Jadi, jangan sampai salahkan anak kalau dia itu kebablasan. Karena kenapa ya? Karena orang tuanya yang error, orang tuanya yang perlu diajarin gitu tuh. Nih, jadi 0 sampai 2 tahun belum boleh menyentuh gadget sama sekali. Nah, di usia 3 sampai 5 tahun itu boleh, tapi batasannya adalah penggunaan gadgetnya hanya 1 jam sehari. Dan di 6 sampai 18 tahun itu maksimal 2 jam sehari. Itu di luar dia online, belajar online gitu. Dan ingat nih, stop gadget pada anak berkebutuhan khusus. Jadi kalau sudah berkebutuhan khusus itu stop gadgetnya. Dan ingat hati-hati, jangan sampai efek-efek dari dampak gadget ini ada di anak. Kecanduan, obesitas, agresif. Wah, kalau nggak dapat langsung mukul-mukul, banting barang, mecahin TV. Kelainan mental, ngoceh-ngoceh sendiri, tiba-tiba ketawa sendiri itu. Dan imajinasinya terhambat, lambat papa kurang tidur, walah jadi tidurnya terbolak-balik, malam jadi siang, siang jadi malam. Kalau sekolah jadi ngantuk, kalau malam hari melek terus gitu. Dan gangguan pertumbuhan otak. Itu yang harusnya diwaspadai ya, Bu. Jangan sampai merusak anaknya. Gitu kalau Fli. Udah kurang galak apa dokter ya? Tadi itu saya dapat ada satu ibu yang minta tolong bertanya ke saya kan, anak ini udah umur 6 tahun, mau masuk ke SD jadinya kan, tapi terbelakang masih tertinggal semua gitu, bahkan berlari pun masih belum bagus, apalagi menulis dan segala macamnya. Karena kedua orang tuanya bekerja, dia dititipkan ke neneknya. Saya sebetulnya ini ya agak sedih ya, karena kalau di luar negeri Bapak Ibu, kalau anak di bawah umur itu ditinggal sendirian tanpa pengawasan, Bapak Ibunya bisa dipenjarakan. Iya. Ya kan, karena kayaknya memang waktunya termasuk neglected, jadi ya karena negligence kan, karena tidak diurus ya, walaupun kan saya nyari uang kalau Fli, tapi di samping itu pemerintah seharusnya menyediakan penitipan anak yang murah, yang terjangkau gitu kan dokter ya, harusnya kan ya. Ini ada lagi nih pertanyaan nih dok.
Cuman saya sepakat dengan dokter gitu kan. Punya anak itu bukan apa ya, bukan satu keniscayaan. Punya anak itu kan adalah berkat ya, anugerah Betul. ya. Jadi dan tadi dokter juga menyampaikan, saya senang sekali itu dokter menyampaikan bahwa tugasnya orang tua tuh gak cuma ngasih makan, ngasih baju gitu ya dok, atau masukin ke sekolah gitu. Tapi Iya. ada yang harus Tanggung jawab. dilakukan gitu. Ada Iya. stimulan yang harus diberikan supaya dia mencapai tahapan perkembangannya. Inilah kenapa yang saya sampaikan ke dokter, kita harus membuat checklist nih supaya orang tua tahu tahapan perkembangannya itu apa gitu kan. Iya. Bukan cuma ininya ya dok ya. Nih sekarang pertanyaannya, anak saya terlambat berbicara, namun paham instruksi. Sekarang sedang terapi bicara, baru tahap masas untuk otot mulut. Tahapan terapinya apa saja ya? Bisa tidak dilaksanakan sendiri di rumah? Anak didiagnosis terlambat bicara pada usia berapa? Ini anaknya usia berapa ya Bu ya? Yang bertanya ini ya. Kok sudah masuk ke terapi, usia berapa ya Bu? Mana tadi yang bertanya? Yang bertanya siapa, Kak Lofi? Dulu saya urut ke atas. Bentar, soalnya itu Kak Nova yang itu 3 tahun, hampir mau 3 tahun kalau tidak salah. mau 3 tahun, oke. Ya oke, saya jawab ya Bu ya. Saya akan izin share screen. Oh ini yang tanya Ibu Nova. Oke, Bu Nova, saya izin share screen. Saya akan bantu jawab. Jadi kalau kita membicarakan tentang tadi keluhan ibu, anaknya itu bisa ngerti nih gitu, tapi dia tidak bisa memproduksi. Nah, ingat tuh, namanya diagnosanya adalah namanya speech delay fungsional. Jadi keterlambatan berbicara fungsional namanya. Nah, jadi kendalanya itu adalah dia posterior language-nya oke, Wernicke-nya oke, tapi Broca-nya yang nggak oke. Jadi ungunya oke, coklatnya oke, tapi hijaunya yang nggak oke. Nah, anak-anak yang seperti ini biasanya disebabkan karena lingkungannya yang salah. Anaknya itu terlalu diladeni, nggak diajak ngomong, nggak diminta untuk namanya prasyarat. Jadi harusnya, dan ini ketinggalannya lumayan jauh nih, lumayan jauh sekali ketinggalannya. Ingat nih, harusnya tadi 3 tahun itu harusnya minimal 1000, 3 tahun itu harusnya minimal 1000 kosakata sampai 1600 nih. Jadi harusnya minimal 1000 sampai 1600 kosakata. Dan ingat, bisa saja kasus-kasus seperti ini diakibatkan karena dimanjain dalam segala sesuatu. Jadi nantinya PR orang rumah adalah untuk mematangkan dulu satu persatu, terutama di area untuk otot-ototnya dulu nih, karena kan otot-ototnya masih bermasalah. Jadi ini oral motornya masih bermasalah nih, dari mulai esophagus sampai itu namanya otot orbicularis oris. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah pematangan dari otot-otot dan diminta untuk melakukan verbalisasi, dan bahkan yang paling nomor 1 adalah tidak boleh memberikan segala sesuatu yang dimau anak dengan mudah. Jadi jangan langsung dikasih kalau dia minta sesuatu. Jadi kalau dia minta sesuatu itu harus ada namanya prasyarat gitu. Jadi prasyaratnya itu jadi melakukan kontak mata dengan baik, dan bahkan sering kali melibatkan nih, mencium itu penting gitu, mencium ibunya, karena mencium tadi itu melibatkan tadi otot-otot orbicularis oris, dan bahkan itu tuh nanti akan mematangkan kemampuan yang warna hijau tadi namanya area Broca. Jadi menstimulus area Broca adalah no material reward free, jangan langsung kasih toyo kalau dia minta sesuatu gitu. Jadi harus melakukan kontak mata dengan baik, harus melihat orangnya. Ade mau susu. Jadi harus mendengar ibunya yang mengatakan susu, melihat susunya, melihat mulut ibunya yang ngomong susu, dan ini suruh nyium ibunya tadi. Dan nantinya harus meniru. Nah, dapat matang itu akan harus digeser ke
ke kata-kata. Ayo tidukan dulu. Tidukan. Mau, minta, mama, minum, macam-macam itu. Jadi ini anak-anak yang speech delay fungsional itu biasanya karena dibiasakan nonverbal diperbolehkan gitu. Jadi area brocanya jadi tidak aktif. Nah, jadi otot-otot oral motornya juga tidak aktif dan percuma kalau mau cuma di masas-masas doang karena prinsip dasarnya adalah nantinya di rumah. Jadi itu yang nanti PR pentingnya. Mematangkan oral motornya termasuk harus mengaktifkan untuk produksi suaranya. Itu yang nantinya harus dilakukan oleh ibu tadi. Gitu kalau Lovely. Makin ini ya, makin banyak pertanyaannya, Dok. Boleh. Nanti kalau nggak habis tetap seperti biasa ya, dilanjutkan di WhatsApp grup ya. Iya, Dok, anak saya umur 3 tahun 2 bulan, belum bisa bicara. Sempat ada kata yah untuk ayah dan num cucu untuk minum susu, akan tetapi kemudian hilang. Anak saya ada yang mendiagnosa autisme. Siapa yang mendiagnosa? Dan ada yang disabilitas intelektual. Pemahaman anak dan atensi sangat terbatas. Bagaimanakah stimulasi yang dapat saya berikan? Apakah masih ada kesempatan untuk perbaikan, dokter? Karena ada yang menyatakan bahwa perkembangan bahasa berhenti pada usia 2 tahun dan kemampuan bahasa adalah cermin kecerdasan anak. Mohon pencerahannya, Dok. Oke, sekarang usianya berapa tadi kalau Lovely? Tanyain 3 dulu. tahun 2 bulan. Oke, jadi ingat, anak 3 tahun 2 bulan kok didiagnosa ID intellectual disability itu yang error yang mendiagnosa. Jadi tidak boleh. Iya, jadi ID atau intellectual disability itu didiagnosa dengan penegakan yang namanya tes IQ. Jadi itu yang mendiagnosa ID itu error. Jadi makanya gini nih, makanya perlu orang tua itu datang ke tempat yang tepat. Jadi jangan salahkan orang yang mendiagnosa salah karena memang bukan orang yang kompeten gitu. Jadi jangan salahkan diagnosa yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu jawab sendiri nih ya. Jadi kalau anak itu cuek, udah itu spektrum autisme. Jadi kalau dikatakan sebagai spektrum autisme, kalau memang memang ciri-cirinya itu menunjukkan ke arah ini kalau ngomongin dulu tentang spektrum ya. Nih, ini spektrum autisme itu spektrum autisme itu adalah ciri yang pertama sekali yang kelihatan itu adalah nih kita lihat adalah minim atau tidak adanya kontak mata. Tuh. Jadi ciri-ciri spektrum autisme itu jelas. Jadi kalau ada anak yang cuek itu udah pasti adalah ciri spektrum autisme gitu. Karena tidak ada ciri yang lain, anak yang speech delay fungsional tadi tidak ada gangguan cuek gitu. Jadi yang pertanyaan sebelumnya itu adalah namanya speech delay fungsional. Speech delay fungsional itu anaknya ngerti tuh, paham tuh, tapi nggak bisa memproduksi. Atau kalau nama lainnya adalah namanya kelainan bahasa ekspresif atau namanya speech delay fungsional. Tapi kalau anak itu terlambat berbicara sudah ada ciri-ciri ini, ya udah ciri spektrum autisme gitu. Minim atau tidak adanya kontak mata. Jadi kata kuncinya pada ciri spektrum autisme itu yang pertama adalah ini. Namanya cuek. Namanya juga autisme. Autisme itu asalnya auto dan isme. Auto itu sendiri, isme itu senang. Jadi anak-anak yang senang hidup dalam dunia sendiri. Jadi ciri pertamanya adalah cuek, tidak peduli dengan lingkungan. Kontak matanya minim atau tidak ada. Dan ingat tuh, gagalnya fase attachment pada gejala utamanya. Dan ciri-cirinya kelihatan tuh, dipanggil tidak menengok, gitu, tidak ada kontak mata, tidak peduli dengan lingkungan, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ciri keterlambatan berbicara. Dan ingat, tadi sangat salah kalau di atas 2 tahun itu kemampuan berbicaranya itu terhenti. Enggak. Kemampuan berbicara itu akan semakin matang, semakin usia semakin matang. Tapi ingat, jika terjadi gangguan ciri spektrum autisme, memang harus diselesaikan sebelum usia 7 tahun. Dan bahkan ini ada 3 golden period untuk anak terapi. Anak dengan ciri spektrum autisme itu harus terapi yang paling bagus adalah di bawah 3 tahun. Yang kedua di bawah 5 tahun. Dan yang terakhir di bawah 7 tahun. Jadi ini hati-hati jangan sampai terlambat melakukan terapinya. Jadi dan apa yang harus dilakukan? Hal yang paling pertama harus ibu lakukan saat di rumah gitu ya adalah keluarin dia dulu dari ciri spektrum autismenya tadi. Jadi
jangan sampai itu anak spektrum autismenya itu tidak keluar dari dunianya tadi. Apa yang harus dilakukan? Ya harus melatih kontak mata. Jadi ingat nih, hal yang pertama harus dilakukan adalah orang tua harus melatih yang namanya joint attention atau namanya ini eye to eye, kontak mata, nose to nose, face to face. Jadi lakukan paling pertama ini. Jadi kalau berbicara sama anak itu jongkok sejajar sama matanya dia. Arahkan matanya, jadi pegang di dagunya. Jadi ini cekungan tangan kita itu ke arah dagunya, arahkan ke arah kita. Jadi arahkan ke kita dan bilang, nah lihat bunda dulu. Lihat bunda. Nah, bentuk kontak mata tadi itu yang paling pertama. Dan lakukan tadi tuh beberapa syarat tadi bahwa tidak boleh langsung ngasih gratis kemauan anak. Harusnya kalau anak minta sesuatu harus melakukan tiga ini, kontak mata, tangan minta, dan cium. Nah, itu yang akan memancing kemampuan berbicaranya. Itu yang harus dilakukan dengan segera ya, Bu. Dan ingat tadi itu Bu, ada gangguan yang paling pertama adalah resepsi bahasanya. Disuruh-suruh. Jadi letakkan tuh sebelum mandi taruh barang-barang di misalnya di kasur gitu ya. Suruh ngasih ke ibu. Coba bunda minta handuk, bunda minta baju, bunda minta celana. Nah, dia harus ngambil tuh. Dari hari ke hari harus bertambah. Fokus aja satu benda dulu kalau dia nggak bisa semuanya gitu. Jadi jangan langsung diajarin semua. Mau makan ajarin dulu piring aja. Piring yang harus diambil. Gitu. Itu yang harusnya diajarkan. Kosakatanya reseptif dan ekspresifnya. Gitu, Kak Lovely. Ya, sudah jam 5 ya. Mohon maaf teman-teman, bukannya sombong atau congkak gitu ya. Karena masih banyak teman-teman kita yang jamnya kita ini kan dari seluruh Indonesia ya. Jadi kita harus menghargai yang betul. mau buka puasa ya. Ya, masih ada beberapa pertanyaan dokter, nanti saya akan kirim ke WhatsApp dokter ya untuk dijawab. Teman-teman silakan bergabung di WhatsApp grup kita. Ini yang saya berikan, tinggal diklik saja. Nanti jangan lupa nanti kirim ini ya dok ya. Tadi presentasinya tadi supaya saya bisa kirimkan ke teman-teman di WhatsApp grup. Tapi saya punya ide lagi ya sepertinya, karena kalau dibagikan terus nggak ada diskusi dok. Jadi misalnya nih punya dokter saya bagikan, udah hilang aja, nggak ada ceritanya lagi gitu kan. Saya akan bagikan, lalu setiap minggu mungkin saya akan buat satu slide untuk satu presentasi dibagikan gitu kan. Nanti silakan bertanya ya supaya oh iya ya, yang ini kepikir oh iya gitu kan. Karena harapan membentuk WhatsApp group itu sebetulnya terjadi diskusi gitu ya. Pertemuan masalah yang kita hadapin di lapangan tuh kita diskusikan sehingga teman-teman yang ada di banyak tempat itu bisa bisa refleksi ya. Wah, ini kayaknya sama ya dengan apa yang saya alami gitu. Jadi nggak lagi kita harus ketemu dengan dokter Tri terus gitu ya. Ya dokter sih mah senang gitu kan, tapi ya senep juga ya dok ya. Ya, saya kembali mengundang teman-teman silakan mengisi absen. Jangan lupa 8 kali, ini sudah ke-7 dok, kemarin salah bikin flyernya. Ini udah yang ke-7, 2 minggu lagi kita masuk yang ke-8, minggu ke-9 baru Lovely akan bagikan sertifikatnya ya, yang sudah mengikuti 8 kali. Jangan terlalu khawatir tentang sertifikat atau tentang absen, tetap absen karena yang saya harapkan lebih pada teman-teman mendapatkan ilmunya. Ya, ilmu ini lebih penting ya. Kalau sertifikat saya bisa berikan gampang, tapi masalahnya kalau ilmunya nggak didapat itu yang sayang ya, karena kita langsung berhadapan dengan anak-anak ya. Silakan pesan penutup dokter, masih ada beberapa pertanyaan saya akan kirimkan ya, karena nggak akan cukup waktunya. Oke, baik. Pesan saya buat para ayah bunda, guru semua yang mengikuti acara ini. Tadi sudah dijelaskan tentang indikator-indikator tahapan perkembangan anak sesuai dengan usianya untuk tahapan bahasa. Jadi hal yang terpenting adalah sangat penting antara kombinasi pola asuh sama stimulasi tadi. Jadi ingat, banyak kasus-kasus di zaman sekarang karena orang tua bekerja itu akhirnya anak itu neglect, akhirnya jadi terabaikan. Jadi tidak punya standar pola asuh yang baik, akhirnya menyebabkan gangguan-gangguan yang macam-macam, bukan hanya gangguan bahasa saja gitu ya, gangguan emosi, gangguan sosialisasi, gangguan adaptasi dan seterusnya.
Nah, untuk khusus hari ini yang kita bahas tentang bahasa, ingat bahwa yang penting adalah modal-modal tadi, ada 9 modal untuk berbicara, dari mulai intelijensi, kontak mata, kepatuhan, sampai yang lain-lain tadi. Tekankan sehari-hari seperti itu, lakukan stimulasi bahasa setiap hari. Jangan lupa termasuk mematangkan oral motornya tadi, bagaimana makan, mengunyah dengan baik, menyedot minuman, bahkan mengujar atau mengucapkan kata dengan baik. Dan kata kuncinya adalah jangan ngasih langsung anak kemauan begitu saja. Kata kunci untuk bahasa adalah berikan syarat untuk bahasanya. Misalnya kalau belum verbal ya nyium dulu, kalau sudah verbal ya bilang bunda, mama, minta, mau, atau apapun itu. Tadi ingat kosakatanya 2 tahun 2 kata, 3 tahun 3 kata dalam waktu meminta sesuatu, dan patokan jumlahnya tadi diingat, 2 tahun 50 kosakata, 3 tahun 1000 kosakata. Nah, semoga hari ini bisa bermanfaat materi yang saya sampaikan, dan pesan saya terus belajar, terus menjadi orang tua membimbing anak dengan baik untuk generasi bangsa yang hebat. Itu aja Kak Lovely, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Atri, nggak gitu juga. Tetap akan dapat sertifikat, jangan khawatir ya, yang sudah dijanjikan akan diberikan ya. Makanya jangan terlalu sibuk sama itu. Absennya monggo diisi, tapi jangan heboh dengan itu karena sertifikat itu pasti akan Lovely berikan. Yang penting adalah teman-teman bisa menyerap ilmu karena jarang-jarang banget loh ya kita dapat ilmu sedetil ini gitu kan di acara yang free. Ini kan acara free ya. Ini luar biasa gitu kan. Mari kita manfaatkan. Dokter kita dapat narasumber yang bersedia berbagi ya kan ilmu yang luar biasa. Nah, mari kita manfaatkan gitu ya. Hari ini agak sedikit ya, agak sedih saya mungkin karena mau mendekati hari raya kan ya Dok ya. Udah pada fokus ke ini ya. Iya, pada sibuk belanja. Iya, udah pada belanja. Jangan ke Tanah Abang ya. Mari ada kakek muda banget ini hari ini. Pak Dibio, ada apa kok wajahnya muda sekali mendekati hari raya ya? Jadinya mudah banget Pak Dibionya. Ayo Pak Karetno semuanya kita foto dulu yuk. Ya, silakan bergabung di WhatsApp grup kita. Nanti saya akan membagikannya di sana. Saya tidak menerima japri untuk minta ini ya materi ya. Materi hanya dibagikan di WhatsApp grup. Jadi silakan ikut WhatsApp grupnya ya. 1, 2, halo Kak Asio, cantiknya. Puasa enggak? Puasa, lapar Kak. Gara-gara Dokter Tri nanti Kak Lovely jadi introvert. Iya nanti jadi introvert. Ya. Jadi itu perkembangan bicara pada orang dewasa itu bisa terganggu. Iya. Loh, saya ini sebetulnya introvert loh Pak. Siapa bilang? Itu Dokter Tri belum pernah ketemu saya aja. Saya tuh pendiam sekali sebetulnya. Enggak juga. Dokter Tri itu kan biasanya gangguan perkembangan pada anak-anak ini nanti pada orang dewasa gara-gara dibilangin. Oh betul. Pembahasan berikutnya. Iya, itu pembahasan berikutnya bisa itu terjadi. Kenapa tiba-tiba Kak Lovely kok pendiam gitu kan? Oh. Ya, itu bisa gara-gara Pak Dibio yang tampak muda sekali hari ini itu jadi pendiam Lovely. Terima kasih banyak. Saya akan segera mengolah rekaman hari ini menjadi YouTube. Saya akan bagikan. Mohon dibantu saya untuk membagikan dan like, men-share ya. Lalu juga mengundang banyak teman karena terima kasih Ibu Rena. Zoom ini kita bisa menampung 300 orang sebetulnya. Jadi yuk undang sebanyak mungkin gitu kan. Bisa dapat sertifikat kalau itu yang menarik, tapi saya lebih mau menawarkan ilmunya yang luar biasa. Pak Dibio, serius loh, hari ini kelihatan muda banget loh. Kalau ini nggak bisa tuh absen aku. Apa? Nanti aku japri ya absennya ya. Nanti saya japri ininya ya. Ya, Kak Yunita udah bergabung di WhatsApp group? Udah. Oke, Minta nanti itunya bahannya ya, udah bergabung. ya bahannya nanti ada di WhatsApp grup ya, WhatsApp grup. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa slide-nya bisa di-share ya bagus. Iya kan nanti di WhatsApp.
Ini gara-gara Kak Lovely makin muda, Dokter Tri. Kak Meli itu membahas terus sampai sekarang masih dibahas ternyata tadi. Di pertemuan kamar sebelah dibahas. Dan yang Katanya Pak Dibyo kok cuma bilang yang muda itu cuma Kak Lovely saja katanya gitu. Keren ilmunya. Terima Keren kasih. dong. Kalau jangan lupa foto dulu, Kak foto dulu. Christine, Kak Dwi. Udah dipoto belum tadi? Foto dulu. Udah aku foto. Oke. Saya halaman pertama udah tak foto loh. Ini ada salam dari Nias. Dari Nias. Salam dari Nias. Ibu dari Nias. Wah, senang sekali ini banyak sekali dari banyak tempat di Indonesia. gara-gara Dokter Tri wajahnya gembira-gembira ini ibu-ibu ini ada Wow, makin muda. betul. Karena Apalagi Pak Debian dokternya ini. lagi ini. Nah, Septi, Bu Septi, wah, Bu Yaya, Ada semua. dari Wina. Gila. Hari ini ada Teh Yanti loh, Teh Yanti, ada Teh Yanti loh. Teh Yanti, makin iya. muda lagi. Ada Bu Harsiti, Bu tambah Harsiti, Bu muda Harsiti itu 10 rajin loh, tahun. puji Tuhan loh, Bu Harsiti ini selalu muncul loh, luar biasa loh. Putri, Saya hafal loh. Bu Hasil. Mantap. Itu Oke. ilmunya udah langsung kita praktekkan ke lapangan hari Wah. ini. Amin. Wah. Alhamdulillah. Sudah terjun di lapangan ini. Gara-gara Dokter Tri Iya, luar biasa. makasih. Luar biasa. Itu yang diharapkan. Kalau nggak pandemi aja langsung pasti minta praktek. foto bareng sama Dokter Tri. Cara menyuapin Terima anak. kasih Kak Lovely, terima kasih kasih. dokter, terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih datang ya. Terima kasih Budi. Saya tutup ya. Selamat berbuka Makasih puasa. banyak dokter. Ya, selamat mempersiapkan lebaran. Iya. Kalau pas makan makanan lebaran banyak kopi ya. Lebarannya nggak jadi lewat ke Jakarta, Bekasi dan sekitarnya nggak jadi lewat. Bandara Nias ditutup. Saya selesai ya, saya tutup ya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Tuhan memberkati. Salam. Terima kasih.